Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 57, Tuan Kota Jiangzi Yuan, bertarung, berdengung, formasi, bergetar, dan tirai cahaya menjaga Yun Tianquo dan Su Zhenming di dalamnya. Di luar tirai tipis, Murong Guang dan Jiangzi Yuan menatap dua orang di tirai tipis, saling menatap. Ekspresi Murong Guang suram, dan dia minum dengan dingin. Serahkan apa yang kamu dapatkan di makam kuno hidup dan mati, dan lelaki tua itu akan mengampuni hidupmu. Di dalam tirai tipis, Su Zhenming memandang Yun Tianquo dan menunjukkan wajah pahit. Saudara Yun, kali ini saya datang ke makam kuno hidup dan mati. Jiangzi Yuan, seorang, bermain yin, dan membunuh begitu banyak orang. Tampaknya di belakang Jiangzi Yuan, lelaki tua inilah yang menghasut. Mereka tidak akan tetap hidup untuk hal teduh semacam ini, jadi bahkan jika kita menyerahkan bayi itu, mereka pasti akan membunuhnya, dan mereka tidak akan bisa menyerahkannya. Yun Tianquo, Lao Su kentut, Lao Su punya bayi kentut. Su Zhenming, benarkah? Yun Tianquo tidak bisa berkata-kata. Saudara Su, saya telah tinggal di sini bersama Anda, dan ketika Anda bangun, saya baru saja bangun untuk waktu yang lama. Su Zhenming, Saudara Yun, apa yang harus saya lakukan menurut Anda? Yun Tianquo membawa pedang berat itu, wajahnya menunjukkan tekad, dan dia meraung dengan suara rendah. Nama pembantaian pedang besi saya adalah untuk bertarung. Apakah dia pembangkit tenaga listrik Jindan yang legendaris atau bukan? Jika dia mematahkan formasi, Lao Su akan bertarung dengannya. Di luar tirai tipis, Jiangzi Yuan berkata, Markis tua, dua orang ini, satu adalah Su Zhenming, kepala keluarga Su kami di kota Liuyun, yang sangat licik, dan yang lainnya adalah Yun Tianquo dari paviliun seni bela diri pedang gila, tulang murah yang lembut dan keras dan tidak makan. Menurut pendapat saya, tidak perlu terlalu banyak berbicara dengan mereka, cukup menerobos formasi besar dan bunuh mereka. Murong Guang mengangguk, matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Jiangzi Yuan menerima persetujuan Murong Guang, dan segera menatap awan di tirai tipis, dengan ekspresi mengerikan dan galak. Yun Tianquo, kamu anjing, putra bajinganmu, bunuh anakku. Aku akan membongkarmu menjadi 8 bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Tidak akan lama sebelum saya akan menarik Yun Hao keluar, mengulitinya dan mengeremkannya, dan menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan bagian. Yun Tianquo mengangkat pedangnya yang berat. Jiangzi Yuan, kamu yang tidak tahu malu. Masuklah jika kamu memiliki jenis. Aku benar-benar berpikir bahwa Lao Su takut padamu. Jiangzi Yuan berteriak, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Kata-kata itu jatuh, dan dengan keras, pedang panjang keluar dari sarungnya dan menebas ke arah tirai cahaya formasi. Namun, kekuatan Jiangzi Yuan hanya 10 lapis alam laut, dan dia tidak bisa mengguncang susunan besar ini sama sekali. Murong Guang mendengus dingin, dan saat berikutnya, di tubuhnya, vitalitas emas mendidih, menyapu seperti deras, dan mengalir ke tinjunya. Segera setelah itu, permukaan kedua tinjunya menyalakan api yang mengamuk, seperti dua matahari kecil. Murong Guang membanting tinjunya dan menabrak tirai cahaya formasi. Ledakan, 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 terdengar ledakan keras, dan tanah di sekitarnya retak. Tirai cahaya formasi bergetar hebat, seolah-olah itu adalah gelembung yang akan meledak, dan bisa hancur kapan saja. Su Zhenming dan Yun Tianquo di dalam, dipisahkan oleh tirai tipis, keduanya berdebar-debar. Kekuatan gegar otak yang menakutkan menghantam mereka, dan keduanya berdarah dari mulut dan hidung mereka. Setelah formasi hancur, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh pembangkit tenaga listrik alam Jindan seperti semut. Jiangzi Yuan siap untuk pergi, seperti binatang buas yang brutal. Melihat tirai cahaya formasi yang penuh dengan retakan akan hancur. Tiba-tiba,
Retakan di tirai tipis semuanya ditutup lagi. Yun Tianquo dan Su Zhenming di dalam tidak dapat lagi melihat situasi di luar, dan Murong Guang dan Jiang Ziyuan di luar tidak dapat melihat Yun Tianquo dan Su Zhenming lagi. Markis tua, ini, apa yang terjadi? Jiang Ziyuan bertanya dengan enggan. Murong Guang mengerutkan kening, tidak menjawab, tetapi melihat ke kejauhan. Saat berikutnya, saya melihat dua sosok terbang di langit. Ada juga binatang iblis hitam bergegas menuju sisi ini. Yun Hao, Qin Lan, dan serigala badai mutan yang tiba. Qin Lan, kamu pelacur, hidupmu cukup sulit. Suara Murong Guang rendah. Yun Hao, kamu anak kelinci kecil, aku sedang mencarimu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk lari sampai mati. Mata Jiang Ziyuan melotot dalam sekejap, dan mereka merah. Pencuri tua Murong, kamu telah melakukan banyak kejahatan, kamu datang ke makam kuno hidup dan mati untuk menemukan harta karun, dan kamu ditakdirkan untuk gagal. Qin Lan minum dengan keras dan berinisiatif untuk memprovokasi kemarahan Murong Guang. Ekspresi Murong Guang suram, menatap Qin Lan, dan niat membunuhnya melonjak. Kamu pelacur. Di Kabupaten Beihan, kamu telah merusak rencanaku lagi dan lagi. Hari ini, aku akan membasmi rumput. Katakanlah. Murong Guang melangkah keluar dalam satu langkah, tiba-tiba bergegas di depan Qin Lan, dan tinju yang membara dibuka, dan tinjunya terbungkus api yang membara, menghantam dengan ganas. Udara terdistorsi dengan keras, dan nyala api yang menakutkan segera menenggelamkan Qin Lan. Di bawah satu pukulan, tubuh Qin Lan terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Yun Hao menendang serigala badai di sebelahnya dengan tendangan. Tubuh serigala badai tiba-tiba menjadi lebih besar, sisik hitam pekat sekali lagi bersinar dengan kilau logam, dan sepasang mata sedingin dua jurang. Ledakan, serigala badai secara langsung menggunakan tubuhnya untuk membantu Qin Lan memblokir putaran serangan Murong Guang, dan kemudian dipukuli oleh Murong Guang dan terbang ratusan meter jauhnya, luka di tubuhnya yang dibelah oleh Yun Hao dengan pedang Qi meledak, dan darah hitam terus mengalir. Serigala badai terluka parah, tetapi dia tidak berani tidak bertarung. Sorot mata Yun Hao ketika dia menendangnya barusan membuatnya sangat ketakutan. Bahkan jika itu dibunuh, itu tidak berani membuat Yun Hao kesal. Serigala badai melolong dan berinisiatif untuk membunuh Murong Guang lagi. Qin Lan juga menekan lukanya dengan kuat, dan bekerja sama dengan serigala badai untuk menyeret Murong Guang bersama-sama. Sisi lain, vitalitas di tubuh Jiang Ziyuan menjadi gila, dan mata merah memelototi Yun Hao dengan ganas, dan berteriak, "Jika kamu membunuh anakku, aku akan memakan dagingmu dan menidurkan kulitmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Jiang Ziyuan tiba-tiba muncul di mata Yun Hao. Kultivasi 10 kali lipat dari alam laut pecah secara ekstrim, memicu semburan gelombang menakutkan yang menghantam pantai, dan aura ganasnya kejam. Hah! Jiang Ziyuan, yang bergegas mendekati Yun Hao, mengepalkan pedang panjang dengan kedua tangan dan menebas kepala Yun Hao. Bab 58, itu hanya pil emas. Pedang Jiang Ziyuan dapat dikatakan sebagai kumpulan vitalitas, kebencian, dan kemarahannya di dalamnya, yang cukup ganas, dan dia tampaknya telah meramalkan akhir dari pedang ini. Tubuh Yun Hao pasti akan terbelah menjadi dua. Lalu, dia juga ingin membagi tubuh Yun Hao, membongkar 8 potong, minum darah dan makan daging. Jika Anda tidak melakukan ini, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian kehilangan anak. Menghadapi serangan sengit Jiang Ziyuan dan gerakan pedang pembunuh, wajah Yun Hao tenang. Jika dia tidak memurnikan energi yang tersisa di Demon Heart Jade, untuk menghadapi Jiang Ziyuan, dia pasti perlu menggunakan kekuatan arai cahaya menyilaukan tak terbatas. Setelah memurnikan energi yang tersisa di Demon Heart Jade, Yun Hao telah dipromosikan menjadi tubuh harta karun tingkat tinggi, yang setara dengan kultivasi berat di alam laut. Jika Anda adalah orang lain,
Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Jiang Ziyuan, yang merupakan alam laut. Tapi Yun Hao, ini bukan masalah bertarung melintasi alam besar, untuk level yang sama. Dia tak terkalahkan, jadi, tanggapannya cukup sederhana. Hanya satu tangan yang mendarat di gagang pedang Suksin, dan kemudian menyeret pedang itu keluar dari sarungnya. Cepat seperti mengedipkan mata, suara ombak besar terdengar, dan cahaya pedang mengalir seperti sembaran, tersapu keluar dari sarungnya dengan pedang Suksin yang keluar dari sarungnya. 9 kali cahaya pedang, ledakan terkuat dari 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk telah selesai saat dia mencabut pedang Suksin. Gelombang cahaya ki pedang 9 kali lipat, menyilaukan, memantulkan langit dan bumi di sekitarnya dengan terang, dan cahaya pedang jatuh di tubuh Jiang Ziyuan, membuat wajah mengerikan Jiang Ziyuan terlihat sangat pucat. 9 gelombang cahaya adalah satu, benar-benar menenggelamkan Jiang Ziyuan. Cahaya pedang, yang menyala-nyala, dari ledakan hingga pembuangan, terjadi dalam sekejap. Momentum maju, Jiang Ziyuan berhenti. Dia berdiri di tempat, wajahnya penuh keengganan, dan kebencian di matanya sangat kuat. Klik, suara renyah terdengar, dan pedang panjang di tangannya penuh dengan retakan dalam sekejap, dan kemudian pedang panjang itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahan itu jatuh ke tanah dengan lonceng. Dan itu baru permulaan. Tangan Jiang Ziyuan memegang pedang, retakan juga muncul di permukaan kulitnya. Retakan ini, yang menyebar dengan cepat, memanjat lehernya, wajahnya, dan menyapu seluruh tubuhnya. Setiap retakan bukanlah tikungan dan belokan sedikit pun, semuanya lurus dan lurus. Tubuh Jiang Ziyuan tampaknya telah menjadi patung pasir. Yun Hao memandang Jiang Ziyuan dan berkata dengan dingin, merupakan suatu kehormatan bagi ayah dan anakmu untuk mati di bawah pedangku. Jiang Ziyuan ingin berbicara, jadi bibirnya bergerak. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan di celah-celah yang menutupi tubuhnya, cahaya pedang tak berujung meledak. Ledakan, tubuh Jiang Ziyuan benar-benar dilelehkan oleh cahaya pedang yang meledak dari tubuhnya, berubah menjadi pecahan terbang di langit. Ledakan, di sisi lain, ada juga ledakan. Pedang Qinlan dihancurkan oleh pukulan Murong Guang, dan salah satu bahunya juga hancur oleh pukulan Murong Guang. Serigala badai yang maju juga dipatahkan oleh pukulan Murong Guang, dan tulang di pinggangnya patah, dan serigala badai tergeletak di tanah, menjadi lebih kecil, napasnya lamban, dia merintih, berjuang sebentar, dan tertegun untuk bangun. Murong Guang tertawa, sampah adalah, dan saya juga ingin bertarung dengan lelaki tua itu, saya tidak bisa melakukannya, saya akan mati. Saya, melihat lengannya terentang, dan vitalitas emas berkumpul di telapak tangannya. Seolah-olah mengangkat langit keemasan, untuk menghancurkan Qinlan dan serigala badai sampai mati. Hanya kekuatan Jindan ini membuat Qinlan dan serigala badai, yang sudah terluka parah, sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka diselimuti bayang-bayang kematian. Saat itulah itu terjadi, cahaya pedang meledak dan menembak di depan Qinlan dan serigala badai. Cahaya pedang menghilang, sosok Yun Hao terwujud, dan di tubuhnya, ujung tajamnya seperti pedang ketiadaan, berdiri di antara langit dan bumi, memotong segalanya. Tidak peduli seberapa kuat dan mendominasi kekuatan Jindan Murong Guang, Yun Hao tetap tidak tergerak. Ekspresinya ringan, dan Qinlan dan badai serigala, yang dilindungi olehnya, juga mengalami penurunan tekanan yang tiba-tiba. Tidak, bukan karena tekanannya turun tajam, tetapi rasa penindasan dari Murong Guang hilang. Bisa, tetapi ada kekuatan yang lebih kuat yang tersisa, ini mungkin, bahkan jika itu tidak ditujukan pada Qinlan dan serigala badai, tetapi itu juga menyebabkan Qinlan dan serigala badai gemetar. Jika ada gerbang surgawi yang terbuka di langit, pedang tertinggi keluar dari gerbang surgawi dan tergantung di atas kepala mereka. Mata Qinlan berkedip, hatinya kagum,
dan dia melihat punggung Yun Hao dan jatuh ke dalam perenungan yang dalam. Dan di jantung serigala badai, dia berpikir, luar biasa. Paman serigala menemukan paha tebal yang besar kali ini, dan dia harus memegangnya erat-erat. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Murong Guang. Baru saja, dia hanya peduli tentang menekan Qinlan dan serigala badai, tetapi dia tidak memperhatikan pertempuran di pihak Jiang Ziyuan. Lagi pula, menurutnya, tidak perlu memperhatikannya. Yun Hao ini hanyalah nafas pertama kali dia memasuki alam laut. Murong Guang melirik ke area lain dan hanya menemukan fragmen tubuh Jiang Ziyuan. Tatapannya segera terfokus kembali pada Yun Hao, dan berkata dengan ringan, "Aku meremehkanmu, Jiang Ziyuan benar-benar mati di tanganmu." Tapi, Jiang Ziyuan hanya menyia-nyiakan 10 lapisan di alam laut. Anda dapat membunuhnya. Itu tidak berarti bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi kuat di depan lelaki tua itu. Orang tua itu akan membunuh siapapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Qinlan harus mati, dan binatang iblis kecil itu juga harus mati, termasuk kamu. Dan limbah yang dijaga oleh formasi, kalian semua harus mati. Ekspresi Murong Guang rendah, dan suaranya dingin. Yun Hao cukup tenang, dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong." Murong Guang sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan ekspresinya menunjukkan penghinaan yang tidak terselubung, dan dia mengejek dengan nada penuh sarkasme, "Hanya kamu?" Seekor anak kelinci kecil yang baru saja memasuki alam laut berani mengatakan hal-hal seperti itu di depan lelaki tua itu? Sepertinya saya benar-benar tidak tahu seberapa tebal langit. Orang tua itu berada di ranah Jindan. Melihat dinasti King Feng, dia juga merupakan eksistensi yang kuat di tingkat master pria. Di mata lelaki tua itu, pemborosan alam laut tidak sebaik satu kaki di tanah yang dapat menginjak-injak semut yang luas. Ekspresi Yun Hao selalu begitu tenang, dan di tubuh mudanya, ada kebanggaan yang menghadap ke para pahlawan langit dan bumi, dan dia berkata dengan ringan, "Itu hanya pil emas, sangat sombong. Siapa yang memberimu keberanian?" Qinlan tercengang, "Itu hanya pil emas. Hal semacam ini, dinasti King Feng yang besar, berapa banyak orang yang berani mengatakannya?" Serigala badai menarik tenggorokannya dan melolong 2 kali, tuannya bullis. Dan bahwa Murong Guang sangat marah. Keberadaan kultivasi Jindan di dinasti King Feng, semuanya adalah orang-orang terkenal, semuanya adalah penguasa yang kuat, mana yang tidak agung? Mana yang tidak ditakuti oleh semua orang? Bisa, sekarang dia menemukan bahwa dia telah, oleh seorang anak yang baru saja memasuki alam laut benci. Dan dia merasa bahwa Yun Hao tidak berpura-pura meremehkannya, tetapi benar-benar meremehkannya. "Yun Hao, lelaki tua itu harus memberitahumu kekuatan alam Jindan. Kekuatan Jindan tidak diperbolehkan untuk dihujat. Rasakan kengerian besar sebelum kematian." Murong Guang berteriak, dan vitalitas emas di tubuhnya menjadi sangat ganas, seolah-olah gelombang cahaya keemasan mendidih muncul. Di langit, melonjak, tangan Murong Guang, yang memegang gelombang cahaya keemasan ini, menekan dengan keras. Tiba-tiba, ini seperti langit keemasan runtuh, dan semua yang ada di bawah akan hancur total. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.